Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang teori Bloom. Dengan saya sendiri, Salomita Febi Cahyani, NPM 2503030056. Saya Zuhaila Aufina Natul Kamila dengan NPM 25030032. Saya Zara Wulandari dengan NPM 2503030081. Baik, yang pertama adalah sejarah dari konsep taksonomi Bloom. Konsep taksonomi Bloom sendiri diperkenalkan pada tahun 1956 oleh seorang psikologi pendidikan, Benjamin S. Bloom, bersama rekan-rekannya. Bloom mengklarifikasikan kerangka konsep berpikir atau tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif mencangkup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan serta skill intelektual. Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6 level. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Menurut David Cradwell, merevisi dan mengembangkan kembali ranah kognitif taksonomi Bloom pada tahun 2001, yang juga mencangkup 6 tingkat dalam ranah kognitif dengan urutan hierarki sebagai berikut. Yang pertama, mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan atau applying. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Yang keenam, mengkreasikan atau menciptakan. Selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Pembagian ranah ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell, yang meliputi 1. Penerimaan atau receiving. Yang kedua, partisipasi atau responding. Yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, pembentukan pola hidup. Selanjutnya, yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Rincian dalam ranah ini tidak dibuat oleh Bloom, melainkan oleh ahli lain berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Rincian tersebut antara lain 1. Persepsi atau perception. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, gerakan terbimbing. Yang keempat, gerakan yang terbiasa. Yang kelima, gerakan yang kompleks. Yang keenam, penyesuaian pola gerakan. Dan yang terakhir, kreativitas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan taksonomi Bloom. Kelebihan taksonomi Bloom yaitu yang pertama, merupakan alat yang berguna untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, dapat membantu guru dan pengajar merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Yang ketiga, dapat membantu pengajar mengevaluasi kinerja siswa secara objektif dan mengembangkan soal tes yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Selanjutnya, kelemahan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu membatasi kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan mengekspresikan ide mereka secara bebas. Yang kedua, terlalu fokus pada kemampuan kognitif siswa dan tidak memperhitungkan faktor lain seperti emosi, sosial, dan psikologis. Yang ketiga, level taksonomi Bloom tidak selalu linear dan dapat terjadi overlap antar level. Yang keempat, beberapa kritikus menganggap bahwa taksonomi Bloom terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan yang terakhir, taksonomi Bloom kurang cocok untuk tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan praktis atau keterampilan. Selanjutnya ada aplikasi dalam pendidikan saat ini. Berikut adalah beberapa contoh penerapan taksonomi Bloom dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, rancangan kurikulum. Taksonomi Bloom digunakan untuk merancang kurikulum yang terstruktur dan terukur. Yang kedua, desain pembelajaran. Taksonomi Bloom digunakan untuk merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan level yang diinginkan. Yang ketiga, pengembangan soal. Taksonomi Bloom digunakan untuk mengembangkan soal tes yang sesuai dengan level kesulitan yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi kinerja siswa. Taksonomi Bloom digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa secara objektif dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan. Taksonomi Bloom digunakan untuk mengembangkan keterampilan kognitif siswa seperti keterampilan analisis, evaluasi, dan sintesis. Jadi kesimpulannya adalah teori Bloom menyatakan bahwa belajar terjadi melalui beberapa tingkat kemampuan berpikir, mulai dari mengingat hingga mencipta. Taksonomi ini membantu guru merancang pembelajaran yang bertahap dan terstruktur, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman, keterampilan, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi secara lebih efektif. Baik teman-teman, jadi itu adalah pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.